Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya Setiawati dari TKIT Rumah Pelangi Kota Batu, JGP Angkatan 11 kelas 146A. Menjadi pelopor dalam menegakkan budaya positif di lingkungan sekolah merupakan proses transformasi pendidikan yang panjang dan membutuhkan komitmen besar serta kesadaran dari dalam diri pribadi seorang pendidik. Proses tersebut dikuatkan dengan kolaborasi yang berkualitas dari seluruh komponen Trisentra Pendidikan. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah pelopor dalam disiplin positif yang dimulai dari diri, membangun motivasi perilaku diri dan peserta didik untuk menghargai diri sendiri dan membuang jauh-jauh praktek memotivasi perilaku peserta didik untuk menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri, saya harus berperan sebagai manajer dalam menangani perilaku peserta didik dengan posisi kontrol restitusi, yaitu menuntun peserta didik untuk mampu menemukan solusi atas masalah mereka dan menjadi orang yang berakhlak mulia. Dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas, saya berperan dalam memimpin peserta didik atau guru untuk bersama secara kolaboratif mampu membuat keyakinan kelas atau sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sesuai visi sekolah, membangun suasana belajar yang positif, aman, nyaman, bermakna, dan membahagiakan. Peran saya dalam segitiga restitusi adalah memakai segitiga restitusi harus wajib saya lakukan dalam menuntun peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Transformasi ini adalah harus dihabituasikan di seluruh lingkungan sekolah, bahkan harus saya tularkan kepada wali murid untuk membangun sinergi yang kuat demi kemajuan potensi peserta didik. Dalam keterkaitannya dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 adalah menciptakan budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, membentuk keyakinan sekolah atau kelas, dan melakukan langkah segitiga restitusi adalah mesin penggerak filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai kodratnya, memerdekakan jiwa peserta didik untuk tidak terlepas dari perintah dan mampu memerintah dirinya sendiri. Budaya positif sangat berorientasi pada murid. Menciptakan budaya positif adalah ruh utama nilai guru penggerak untuk terus berpusat pada murid, mandiri, reflektif, dengan proses kolaboratif, serta selalu berinovasi dalam menuntun murid untuk mencapai kodratnya, dengan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran dalam menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, menjadi coach bagi guru lain. Menciptakan budaya positif adalah kendaraan menuju tujuan atau visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi bangsa sesuai profil pelajar Pancasila yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pemakaian pendekatan diri apresiatif akan semakin melengkapi senjata perjuangan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep budaya positif? Yang pertama adalah tentang disiplin positif, yaitu disiplin diri yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai, yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori kontrol, hukuman, dan penghargaan, yaitu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Kita hanya mampu mengontrol diri kita dan tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan mengambil keputusan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru serta model berpikir menang-menang. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu sebagai penghubung,
membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita sebagai guru yang bijaksana haruslah menjadi posisi manajer, karena posisi ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid untuk menemukan kodratnya dan membuat murid menjadi anak mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan kebebasan. Manusia secara fitrah akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jika tidak terpenuhi, manusia akan melakukan usaha terbaiknya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, yaitu langkah untuk menciptakan budaya positif agar murid mampu mendengarkan dan memahami arti dari sebuah peraturan, apa nilai kebajikan yang terkandung, serta tujuan utamanya untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri mereka. Dan yang terakhir terkait segitiga restitusi, yaitu strategi untuk menciptakan budaya positif dalam posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai manajer dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang paling menarik bagi saya adalah pengertian arti disiplin yang ternyata terjadi miskonsepsi pada budaya kita. Makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana disiplin adalah ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Kemudian penghargaan ternyata sama seperti memberikan hukuman kepada anak. Setelah mempelajari inti materi budaya positif tersebut, sungguh di luar dugaan saya selama ini. Dalam menciptakan budaya positif, tidaklah tepat kita sebagai guru yang menjadi kendali kita bisa saya katakan sebagai polisi kebaikan untuk anak-anak. Sejatinya dengan mengamalkan konsep inti budaya positif, kita akan menumbuhkan potensi kebaikan anak sesuai kodratnya. Anak akan tumbuh menjadi pemimpin yang mampu mencari solusi secara mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sulitnya menerapkan tahapan segitiga restitusi pada anak usia PAUD. Ditambah lagi sebagian besar mereka belum mengenal keyakinan kelas. Anak usia PAUD belum mampu berpikir secara kompleks dan membutuhkan tuntunan serta teladan penuh dari orang-orang di sekitar. Tetapi hal tersebut menjadi tantangan untuk peluang menciptakan budaya positif di ranah PAUD. Keuntungannya adalah ketika kita selalu menggunakan pertanyaan bermakna atau terbuka, maka kita telah membuat peserta didik untuk berpikir kritis dan mampu berlatih problem solving sesuai fase perkembangan mereka. Ada perasaan lelah atau kecewa ketika anak-anak yang melakukan tindakan melanggar karakternya menuju yang lebih baik. Namun kita tidak boleh langsung menuntut hasil karena menciptakan budaya positif adalah proses jangka panjang. Saya lakukan dengan bahagia hanya berharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal yang sudah baik adalah saya sudah mulai terbiasa untuk berpikir lambat dalam menyikapi perilaku anak yang melanggar nilai kebajikan, sehingga saya selalu menganalisa kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid saya, dan saya juga telah terbiasa menggunakan pertanyaan bermakna untuk melakukan dialog dengan anak untuk menggali ide anak dalam memperbaiki dirinya yang berasal dari motivasi internalnya. Hal yang perlu saya perbaiki adalah membiasakan menggunakan langkah segitiga restitusi, membuat keyakinan kelas di setiap kelas agar anak-anak mampu dan memahami bahwa ada nilai-nilai yang diyakini sebagai tujuan belajar bersama. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sudah mengenal teori restitusi, sehingga posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai manajer, namun masih belum konsisten. Beberapa kasus saya masih menjadi posisi pemantau
perasaan saya adalah saya ingin marah, tetapi saya harus mampu menjaganya di depan anak-anak. Ada perasaan kecewa ketika anak tersebut mengulangi kesalahan kembali. Setelah saya mempelajari buku ini, sekarang saya termotivasi untuk terus menjadi posisi manajer. Perasaan yang saya temukan adalah saya menjadi lebih damai dan tenang. Bahagia juga bahwa dengan menjadi manajer, saya tidak lagi membuat mereka takut, benci, dendam kepada kita sebelumnya. Bonus terbaik adalah mereka menjadi anak yang selalu berpikir terbuka, mampu mencari solusi permasalahan, serta terbangun motivasi internalnya untuk selalu menjaga nilai kebajikan. Perbedaannya adalah sekarang saya jauh lebih tenang dan fokus kepada perbaikan perilaku anak, tidak melabeli anak dengan perilakunya, serta lebih telaten dalam menuntut anak karena posisi manajer memang yang paling tepat saya gunakan untuk anak-anak di abad 21 ini. Ya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Tahap yang saya gunakan adalah tahap validasi tindakan yang salah. Saya mempraktikkannya dengan menanyakan apakah perilaku yang telah dilakukan murid saya itu benar atau tidak, serta menggali apa alasan yang menjadi faktor penyebab terpicunya masalah yang terjadi. Kemudian membantu siswa menemukan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Konsep-konsep yang penting yang perlu dipelajari adalah strategi untuk menjaga konsistensi dalam menciptakan budaya positif, serta bagaimana membangun kedekatan dengan peserta didik dengan menggunakan teori psikologi anak, serta ilmu basic untuk menangani anak berkebutuhan khusus yang terkait gangguan perilaku. Bahasa guru adalah bahasa cinta. Semua berawal dari kita untuk murid lagi dan murid selamanya, karena kita mencintainya dengan ketulusan tanpa syarat. Demikian tugas saya. Terima kasih.